Asik berarti ya karena keluar. Selamat siang semuanya. Siang, Bang. Orang-orang belum kita nungguin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mengajarkan materi tentang larangan bullying dalam pandangan Islam. Nah, sebelum Bapak memulaikan pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bapak pimpin sendiri, berdoa mulai. Amin. Berdoa besar. Ya, nah. Sebelum Bapak memulaikan materi, di sini Bapak akan memutarkan video terlebih dahulu tentang larangan bullying menurut pandangan Islam. Kiau. Video ini. Cek lihat coba. Silakan disimak ya anak-anak untuk membuat videonya. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Ada bos tadi. Candaan Bani terhadap Ari berubah menjadi keseteruan. Jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bani dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Bani. Bani yang merasa jika yang kuat telah mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, tentang Ari hingga sini kak. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Bani dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Tidak apa-apa, Bu. Itu aku baca sama Ari. Benar itu tadi. Bani, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan. Yang tadi kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Bani. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satu. Aku minta maaf, Bu. Nanti ibu dong. Minta maaf lah ke Ari. Oh iya, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Bani. Nah sekarang, ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Baik, setelah menonton video tadi, dapat diartikan bahwa bullying itu perilaku tercela yang dilarang oleh Islam dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya.
Nah, di sini Bapak akan sedikit mengartikan tentang larangan bullying dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengertian bullying. Bullying atau perundungan adalah perilaku menyakiti atau mengintimidasi, mengejek, menghina atau mengancam atau mengucilkan seseorang secara sengaja dan berulang-ulang sehingga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, fisik maupun psikologis. Bullying dapat terjadi di sekolah, lingkungan masyarakat maupun media sosial. Nah, di sini kita lanjut pandangan Islam tentang bullying. Islam mengajarkan kasih sayang, persaudaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, segala bentuk bullying dilarang karena termasuk perbuatan zalim yang merugikan orang lain. Nah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 agar orang-orang beriman tidak melakukan atau saling mengolok-olok, mencela dan memanggil dengan gelar yang buruk. Nah, pada surah Al-Hujurat ayat 12 Allah juga melarang berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan memuji. Nah, Rasulullah SWT juga bersabda bahwa seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini menegaskan bahwa menyakiti orang lain baik melalui perkataan maupun perbuatan bukanlah hak seorang muslim. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bullying dalam pandangan Islam. Yang pertama itu bullying fisik seperti memukul, menendang atau mendorong. Yang contohnya seperti yang sudah ditayangkan di video tadi, ada seorang murid yang menendang orang lain. Yang murid itu merasa bangga, sedangkan yang ditendang itu merasa tercela. Nah, di sini selanjutnya bullying verbal seperti mengejek atau menghina, mengancam atau memanggil dengan perbuatan buruk. Di sini contoh bullying ini, kita memanggil teman kita dengan panggilan nama orang tua itu sudah termasuk perilaku bullying. Tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Oh iya. Karena itu dilarang Bapaknya baca oleh orang Bali ya. Islam. Karena itu membuat hati kawan kita terasa sakit. Iya. Maka dari itu berbuatlah baik selaku kita masih hidup di dunia ini Dan akhirat. Nah, yang ketiga, bullying sosial seperti mengucilkan, menyebarkan fitnah atau mempermalukan umat. Nah, yang keempat, cyberbullying yaitu perundungan melalui media sosial atau platform digital. Nah, contohnya ini seperti misalnya di demo TikTok, ada orang komen-komennya yang tidak karuan. Nah, itu sudah termasuk dari perilaku bullying di sosial media dan digital. Nah, dampak bullying. Nah, dampaknya ini sungguh sangat bahaya bagi korban yang menerima bullying. Nah, di sini dampak bullying bagi korban dapat menyebabkan rasa takut, rendah diri, stres, kehilangan semangat belajar, hingga gangguan kesehatan mental. Bagi pelaku bullying dapat membentuk karakter yang kasar, tidak peduli terhadap orang lain dan terbiasa melakukan kezaliman bagi lingkungannya. Nah, bullying menciptakan suasana yang tidak aman dan merusak rasa persaudaraan. Nah, di sini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan untuk mencegah perilaku bullying. Yang pertama itu seperti menjaga lisan dan perbuatan. Contohnya di sini kita berbicara yang baik-baik kepada teman kita,
dan melakukan perbuatan yang baik-baik kepada teman kita. Nah, yang kedua, menghormati serta menghargai sesama. Yang ketiga, menunjukkan sikap empati dan kasih sayang. Dan yang keempat, menegur teman yang melakukan bullying dengan cara yang baik. Dan yang kelima dan yang terakhir, membiasakan akhlak mulia seperti saling menolong, memaafkan dan menjaga ukhuwah. Nah, di sini hikmah menghindari bullying. Nah, hikmah menghindari bullying ini akan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Selain itu, perilaku saling menghormati akan memperkuat persaudaraan, menjaga kehormatan sesama, serta mencerminkan akhlak mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Di setiap pertanyaan nanti mohon dijawab, dan yang Bapak akan memanggilkan satu persatu untuk maju ke depan. Tapi kita boleh Karena itu. kita terus ini. Pada mulai TV. Kita terus gini. Nah, untuk saudara Ale dipersilakan maju ke depan. Nah, pertanyaannya, mengapa bullying dilarang dalam Islam? Jelaskan berdasarkan ajaran Islam. Lama-lama Untuk saudara Ale, silakan dijawab. Karena pandangan Islam tentang bullying, Islam ini mengajarkan kasih sayang, persaudaraan dan penghormatan terhadap anggota manusia. Oleh karena itu, segala bentuk bullying dilarang karena termasuk perbuatan zalim dan lain. Ya, Saudara Ale, Lah, nah, untuk pertanyaan yang kedua kepada saudara Adik dipersilakan maju ke depan. Nah, di sini Bapak akan menanyakan bagaimana cara mencegah perilaku bullying sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jawab Bang. Pertanyaannya tadi bagaimana cara mencegah perilaku bullying sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi cara mencegah bullying menurut Islam antara lain yaitu yang pertama menjaga lisan dan perilaku, kemudian yang kedua menghargai serta menghormati sesama, yang ketiga menumbuhkan rasa empati, yang keempat menegur perilaku bullying dengan cara yang baik, serta membiasakan akhlak mulia seperti saling menolong, kemudian memaafkan dan menjaga persaudaraan. Dan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, lingkungan akan menjadi aman, nyaman dan harmonis. Baik, terima kasih saudara Adik atas jawabannya. Silakan berhenti dulu. Nah, Bapak akan membacakan kesimpulannya tentang perilaku bullying dalam pandangan Islam. lapar. Bullying merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan ajaran kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, sejak Muslim diperintahkan untuk menjaga lisan, sikap, dan perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain, serta berusaha menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian. Mungkin punya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan Bapak mohon maaf. Ya Allah manapun Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.